Jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita semuanya akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di pelataran Masjidil Haram. Yang pertama yang akan kita kunjungi adalah Saqifah Bani Sa'idah. Apa? Saqifah Bani Sa'idah. Yang mana tempatnya ada di depan kita ini. Ini namanya Saqifah Bani Sa'idah. Setelah dari sini kita akan melanjutkan ke tempat-tempat bersejarah lainnya, yaitu Masjid Al-Ghamamah atau Masjid Awan. Setelah dari Masjid Awan, kita akan melihat Masjidnya Abu Bakar. Setelah melihat Masjid Abu Bakar, kita akan melihat Masjid Sayyidina Ali. Ada juga Masjid Sayyidina Utsman, ada juga Masjid Sayyidina Umar. Cuman dua masjid ini jarang dikunjungi oleh jemaah umroh. Kita hanya pergi ke Masjid Ghamamah atau Masjid Awan, terus Masjid Abu Bakar dan Masjid Sayyidina Ali. Setelah dari sana, kita langsung ke makam Rasul. Kita langsung nanti di sana di depan makam Rasul kita bersalam semuanya. Mungkin ibu-ibu belum salam ke Rasul, bapak-bapak alhamdulillah tadi malam sudah semua, meskipun ada dua yang tertinggal. Nanti kita semuanya bersalam bersama-sama kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita rasakan Bapak Ibu nanti kita berada di depan Rasul. Kita sangat cinta kepada Rasul, sangat sayang kepada Rasul. Mungkin di antara kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tapi kita pada pagi hari ini kita semua nanti akan melihat langsung makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pastinya Rasul bangga dengan kita karena kita datang ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah dari makam Rasul, kita nanti akan pergi ke makam Baqi, yang mana di situ disebutkan dalam kitab Tarikhul Madinah yang dikarang oleh Syekh Qutbuddin, lebih dari 10.000 sahabat itu dimakamkan di makam Baqi termasuk Sayyidina Utsman bin Affan. Ini para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang kita berada di mana? Saqifah Bani Sa'idah. Nah, sebelum kita berbicara tentang Saqifah Bani Sa'idah, sejarahnya di sini sebelum saya sampaikan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa asal dari Saqifah Bani Sa'idah. Kenapa disebut dengan Saqifah Bani Sa'idah? Saqifah itu ini ada bacaan Takriru Haqiqati Saqifah Bani Sa'idah, perluasan Haqiqah Saqifah Bani Sa'idah. Haqiqah itu kalau bahasa Indonesia bisa dikatakan taman, ya, taman, perluasan taman Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah itu adalah bahasa Arab yang artinya adalah atap. Artinya adalah atap. Kenapa disebut dengan Saqifah? Bahasa Arab Saqifah diambil dari kata saqfun yang artinya adalah atap. Kalau bahasa Arabnya, mungkin yang pernah ngaji sorof, nahu, tahu Saqifah pecahan dari saqfun yang artinya adalah sebuah atap. Kenapa disebut dengan atap? Karena pada zaman itu ini adalah sebuah tempat yang di situ ada atap yang sangat panjang. Terus kemudian di sini ada juga penduduknya pada zaman itu. Siapa? Bani Sa'idah. Bani Sa'idah itu siapa? Bani Sa'idah itu adalah kaum Aus sama kaum Khazraj yang datang dari Yaman sebelum baginda Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah Al-Munawwarah. Pada zaman itu masih belum beragama Muslim. Kemudian setelah datang Rasulullah dari Makkah ke Madinah, mereka semua memeluk agama Islam dan bertempat di sini, Bapak Ibu. Itulah yang disebut dengan Bani Sa'idah, kaum Aus sama kaum Khazraj. Okay. Nah, itulah asal muasal dari penamaan Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian apa sejarah yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah? Ini dikembalikan kepada sejarah yang terjadi di zaman Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu Rasulullah meninggal pada hari apa? Hari Senin. Meninggal pada hari Senin. Setelah Rasulullah wafat, meninggal dunia, semua sahabat Rasul, semua orang-orang yang ada di Madinah ini sedih dan bingung. Kenapa sedih? Karena ditinggal oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa bingung? Karena bingung siapa yang akan menjadi pengganti dari Nabi Muhammad SAW. Pada zaman itu pemimpin bangsa Arab itu adalah Rasulullah. Kemudian Rasulullah setelah meninggal dunia pada hari Senin, semuanya para sahabat menangis, semuanya para sahabat sedih, sehingga pada zaman itu ada kaum Ansor yang berkumpul di sini. Tujuannya adalah untuk memilih pemimpin siapa yang akan menjadi pengganti dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kaum Ansor berkumpul di sini, Bapak Ibu. Kaum Ansor di sini mempunyai keyakinan bahwa yang pantas menjadi pemimpin itu adalah kaum Ansor, sehingga mereka langsung berkumpul di sini. Setelah kaum Muhajirin mendengar bahwa kaum Ansor berkumpul di sini, akhirnya mereka juga berdatangan ke sini, termasuk Sayyidina Umar dan juga Sayyidina
Abu Bakar datang ke tempat ini. Akhirnya mereka semua berkumpul di sini. Setelah mereka semuanya berkumpul, kaum Ansar berdiri dan berkata, "Nahnu Ansarullah," kata mereka. Dan yang pantas menjadi pemimpin menurut mereka adalah dari kaum Ansar. Kemudian dari kaum Muhajirin di sini kata siapa? Kata Abu Bakar, pemimpin itu terdiri dari kaum Quraisy, dari kaum Quraisy. Kemudian ada salah satu sahabat dari sahabat menunjuk Sayyidina Umar untuk menjadi pengganti dari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Sayyidina Umar menolak, tidak mau. Kenapa? Karena Sayyidina Umar di situ masih ada Abu Bakar. Aku tidak pantas. Yang pantas adalah Abu Bakar. Beliau lebih sepuh dari saya dan beliau lebih dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian ulama menjelaskan bahwa pada waktu itu ketika Rasulullah sakit, yang ditunjuk untuk menjadi imam itu adalah siapa? Abu Bakar. Dan dari sini sebagian ulama mengatakan bahwa yang memang menjadi pengganti dari Rasul itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar diambil tangannya oleh Sayyidina Umar dan dibawa ke depan semua orang yang berada di sini dan dibaiat untuk menjadi pengganti pemimpin bangsa Arab, yaitu pengganti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian dibaiat hari apa? Hari Senin. Akan tetapi ada sebagian sahabat yang tidak berkumpul pada hari itu, pada hari Senin, termasuk mantunya Rasulullah, Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali tidak berkumpul pada waktu itu ketika Abu Bakar dibaiat di sini untuk dilantik menjadi pengganti dari Nabi Muhammad SAW? Karena Sayyidina Ali sibuk mengurus jenazah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada keesokan harinya, hari Selasa, sebagian sahabat yang tidak hadir pada hari Senin di sini berkumpul di sana di Masjid Nabawi, termasuk Sayyidina Ali, dan mereka membaiat Abu Bakar untuk menjadi pengganti dari Nabi Muhammad SAW. Jadi pelantikan itu terjadi 2 kali, ada di Saqifah Bani Sa'idah, ada juga di Masjid Nabawi. Kemudian pada hari Rabu baru dimakamkan jenazah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu wafat hari apa? Senin. Dimakamkan hari Rabu. Hari Rabu. Wafat Baru lahir hari Senin, Rabu. wafatnya hari Kenapa kok tidak dimakamkan pada hari Selasa? Pada hari Senin itu juga, karena di sini pelantikan belum selesai. Setelah semuanya selesai dan Rasulullah dilantik menjadi pemimpin pengganti dari Rasul, akhirnya baru dimakamkan baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang sedikit sejarah tentang Saqifah Bani Sa'idah. Ini dulunya ini ada sumur di dalam, Bapak Ibu. Ada sumur, Rasulullah pernah minum air di dalam. Rasulullah juga pernah sholat di sini. Sumbernya namanya Pak? Sumur Saqifah Bani Sa'idah. Tapi sampai sekarang mungkin masih ada. Ini awalnya pohon semua. 2023 masih pohon semua ini. Bukan korma apa Pak? Tidak, pohon biasa. Kemudian semuanya ditebang, ini diperluas mungkin dijadiin museum. Sekarang kita akan pergi ke Masjid Al-Ghamamah atau disebut dengan Masjid Awas.